Hai semuanya, sebelumnya kenalin aku Frilia dan ini adalah konten pertama di bulan suci Ramadan. Jadi aku sedang berpuasa dan hari ini tepat memasuki puasa keempat. Dan rasa-rasanya aku agak kurang fit karena kemarin aku nggak sahur, cuman minum air sama bikin teh doang karena aku agak malas gitu dan aku pengen cepet-cepet tidur lagi buat ya karena kemarin juga aku tidurnya jam 12 kalau nggak jam setengah satu sehingga aku butuh waktu lebih lama untuk tidur lebih lama juga dan aku tidak sempat untuk makan. Sebenarnya aku sudah masak nasi di malamnya gitu, tetapi karena aku benar-benar lelah, benar-benar letih ya, jadi aku nggak sempet makan dan mataku udah mulai ngantuk banget kayaknya. Jadi ini adalah konten pertama juga yang udah lama nggak aku buat. Jadi aku nggak membuat konten itu sekitar sebulanan. Rasanya sebulanan itu ketika aku nggak buat konten, aku ngerasa ada yang kurang dari diri aku. Aku ngerasa kayak aku punya tanggungan sesuatu, aku kayak ngerasa aku punya PR. Ya walaupun nggak ada orang yang meminta, tetapi itu adalah tanggung jawabku. Aku merasa mempunyai tanggung jawab ini karena bikin konten itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi aku. Sehingga jika aku tidak membuat konten dalam ya sebulanan lah ya, itu aku kayak ada ngerasa kurang gitu dari diri aku. Makanya sekarang mumpung aku lagi santai, mumpung aku lagi nggak mengerjakan apapun, jadi aku memutuskan untuk ya udah bikin konten, ya udah ngalir aja gitu. Apa topik yang aku obrolin. Nah, sebenarnya aku mau seperti biasa yaitu sharing santai dan tenang saja, ini bukan topik yang berat sehingga memungkinkan kita untuk mikir lebih ekstra, memungkinkan kita untuk merenung terhadap topik ini, tetapi topik ini lebih ke santai, tetapi tetap bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi topik yang aku bahas ini berhubungan dengan keterpaksaan. Nah, the power of keterpaksaan. Kenapa aku bilang the power of keterpaksaan? Karena jika kita ingin mencoba hal baru, jika bukan dari niat dan keterpaksaan kita, maka kita tidak akan melakukan hal baru tersebut. Intinya kayak kita ingin keluar dari zona nyaman kita, tetapi karena tidak ada niat dan tidak ada rasa keterpaksaan, maka kita tidak jadi melakukan hal baru tersebut sehingga kita tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba dan kita tidak tahu hasilnya bagaimana, apakah hasilnya akan sukses ataupun gagal. Dan aku mau bilang bahwa jikapun hasilnya sukses, itu adalah bonus dari kita yang mau terjun langsung ke dalam keterpaksaan itu sendiri ya. Kalaupun hasilnya gagal, setidaknya kita udah menemukan jawaban bahwa hasilnya telah gagal. Setidaknya kita juga telah menemukan pengalaman-pengalaman dari kegagalan kita tersebut. Kita bisa evaluasi lebih lanjut kenapa kita gagal dan lain sebagainya. Intinya tidak ada rasa penyesalan di akhir, tidak ada kata seandainya aku mencoba hal ini pasti aku akan gini, seandainya aku begini pasti aku akan begitu, seperti itu. Kebanyakan orang itu bilang bahwa bisa karena terbiasa. Itu bukan 100% salah, tetapi menurutku kurang tepat karena posisinya kita di sini kan ingin memulai sesuatu, bukan sudah ada di tahap proses memulai itu sendiri. Menurutku statement yang tepat itu adalah bisa karena terpaksa, bukan bisa karena terbiasa. Nah, mengapa aku pede banget ngomongin bisa karena terpaksa? Karena itu yang aku rasain selama beberapa bulan ini. Jadi, ketika aku ingin memulai hal baru,
hal yang menantang buat diri aku memulai dengan keterpaksaan dulu, baru aku melakukannya. Aku nggak serta-merta langsung jago, aku nggak serta-merta langsung bisa, nggak ada sesuatu-sesuatu yang membuatku malu, nggak ada sesuatu-sesuatu yang membuatku langsung mahir, expert. No, aku juga mengalami kegagalan-kegagalan di percobaan pertama dan mungkin percobaan sampai sekarang tuh aku masih mengalami yang namanya masalah-masalah atau mengalami ketidakpuasan terhadap apa yang aku lakukan, tetapi aku tetap melakukannya. Jadi, aku ingin memulai dari pengalamanku sendiri, mengapa aku pede banget mengatakan bisa karena terpaksa. Nah, sebelum-sebelumnya aku adalah orang yang introvert. Ya, ketika aku tes MBTI dari zaman pertama kali tes sampai sekarang itu masih introvert. Ya, walaupun kalau dulu itu introvert-nya mendekati 90% dan sekarang udah berkurang gitu. Jadi udah hampir 50-50 lah sama extrovert. Tetapi kembali lagi bahwa aku merasa diriku sendiri itu nyaman ketika introvert. Ya ada beberapa kasus yang aku nggak nyaman ketika extrovert, ada beberapa kasus juga aku nggak nyaman ketika introvert. Jadi itu tuh di kehidupanku saat ini merupakan hal yang 50-50. Kembali ke topik yang tadi bahwa bisa karena terpaksa, aku ingin keluar dari zona nyamanku. Keluar dari zona nyaman ini bukan serta-merta keluar dari zona nyaman yang ada di lingkup internal. Gimana nih keluar dari zona nyaman tetapi ada di lingkup internal? Ya kayak misal aku bangun pagi, itu kan di lingkup internalku ya, jadi nggak berhubungan langsung dengan orang banyak gitu. Nah, ini keluar dari zona nyaman yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi aku menganggapnya lebih ke eksternal. Nah, aku memberanikan diri untuk bersosialisasi lebih banyak. Aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamanku dan melakukan sesuatu-sesuatu atau mencapai sesuatu-sesuatu yang mungkin tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, tetapi itu pada saat ini, pada saat aku memasuki kuliah semester 4, hal itu terjadi. Nah, padahal di semester 1, 2 aku merupakan mahasiswa yang cuman mengikuti satu organisasi saja dan itu pun juga organisasi yang tidak saklek. Maksudnya gimana? Maksudnya, tidak organisasi yang berat kayak BEM, kemudian DPM, UKM. Ya aku mengikuti UKM tetapi lebih ke UKM seni gitu. Jadi kita tahu sendiri bahwa di seni itu memang sangat-sangat fleksibel dan tidak. Ya, kalau berbicara soal profesionalisme mungkin agak fleksibel juga, agak kurang juga, tetapi lebih ke santuy aja lah gitu. Jadi UKM yang bener-bener santuy, bener-bener seperti itu. Nah, aku tidak terikat pada organisasi yang kayak BEM, kayak DPM, yang bener-bener bikin aku harus kejar target, bikin aku harus stay gini gini gini, itu enggak sama sekali. Nah, ketika di semester 4 ini bener-bener banyak hal yang telah aku coba. Banyak amanah-amanah yang telah diamanahi ke aku. Jadi mau tidak mau aku menepis keterpaksaan itu, aku terpaksa untuk melakukannya dulu, lalu aku ternyata bisa. Ternyata nggak seburuk yang ada di pikiranku. Kayak yang ada di pikiranku bagaimana nih kalau misalnya aku nggak bisa, bagaimana nih kalau misalnya problem terkendala atau aku malu-maluin atau gimana. Ternyata tuh itu hanya sekedar di pikiran saja. Jadi itu cuman di pikiran dan aku tidak sebenarnya aku expect bahwa aku tuh bakal jelek, bakal buruk, bakal ya pokoknya sesuatu hal yang tidak pantas gitu. Nah, tetapi seiring dengan aku melakukannya, seiring dengan aku mencobanya, ternyata tidak seburuk itu. Pikiran-pikiranku ternyata salah. Ya mungkin ada satu 2 kejadian yang bikin aku kayak buruk atau mungkin trauma.
tetapi hal itu kan cuman ada di pikiran doang. Kamu nggak bisa tahu jawabannya jika kamu itu nggak terjun langsung. Paham nggak maksudku? Jadi kita tidak bisa meraba-raba, apalagi kita tidak bisa mengikuti kata pikiran kita jika kita tidak terjun langsung ke dalam situasi yang kita bayangkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi aku mulai semuanya itu dengan terpaksa. Aku mulai semuanya itu dengan keterpaksaan. Jadi, jika di pikiranku itu aku merasa kayak, "Nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya bagus orang lain aja sih, kayaknya gini gini gini." Aku menepis semua itu dan aku mencoba kayak, bisa nih, kamu manusia, kamu sama-sama makan nasi dengannya, kita tuh sama-sama seperti ini. Kenapa dia bisa, kenapa aku tidak? Kenapa aku ada pikiran bahwa aku tidak bisa?" Nah, aku kan tidak mengetahui jawabannya ya tanpa aku mencobanya. Ya udah aku terpaksa untuk mencobanya. Tetapi aku juga ingat bahwa ya kita harus senantiasa untuk berusaha. Jadi tidak serta-merta kita mencoba sesuatu tetapi sebelum-sebelumnya kita tidak berusaha atau kita tidak berlatih. Itu kan sama aja kita membohongi diri sendiri ya, atau sama aja kita membohongi hasil, atau sama aja kita benar-benar mengikuti kata pikiran kita. Di sini kan kita ingin membuktikan pada pikiran kita bahwa enggak kok, kita enggak seperti itu, kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa melakukannya, tetapi karena sesuatu hal tadi, kita, eee, istilahnya kayak istilahnya kayak mengikuti kata pikiran kita, seperti itu. Jadi, ya nggak apa-apa selagi itu nggak bikin kamu negatif, selagi kamu ingin benar-benar mencobanya, benar-benar ingin keluar dari zona nyaman, selagi itu pun juga nggak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa, coba-coba. UKM yang pertama aku ikutin, yang ada tahapan wawancaranya, itu adalah UKM ISR. Jadi kalau kita mau masuk, UKM itu kita harus melalui tahap, yaitu tahap wawancara dulu. Nah, aku itu sebenarnya orang yang nggak bisa diwawancara. Kayak aku tahu bahwa wawancaraku tuh jelek banget. Aku tahu, aku udah membayangkan kayak, "Aduh, gimana ya ntar diwawancara, gimana ya gini gini gini." Dan bodohnya aku kemarin, aku tidak menyiapkan ekstra. Aku tidak berusaha untuk mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi aku udah punya angan-angan, aku udah punya pikiran bakal gagal. Dan aku cuman mempersiapkan 2 hari sebelumnya. Aku cuma mempersiapkan 2 hari sebelumnya, habis itu aku diwawancara dan benar sekali teman-teman, wawancara yang aku lakukan pada saat pendaftaran ISR itu sangat-sangat buruk. Dan mungkin aku udah trauma, terus wawancaraku seperti itu, aku jadi trauma lagi kan untuk mengikuti wawancara-wawancara selanjutnya. Nah, tetapi aku nggak berhenti sampai di situ. Aku nggak, ya udahlah emang kayak aku nggak jago di komunikasi, ya udahlah emang kayak aku nggak jago di wawancara, aku nggak bisa diwawancara, gini-gini, enggak. Karena aku tahu kesalahanku dan aku menjadikan kesalahan-kesalahan itu sebagai evaluasi untuk, bisa lebih baik ke depannya. Dan benar, ketika aku ditawarin jabatan menjadi Kasub Teater, Kasub itu adalah ketua subunit, jadi di UKM kami itu ada UKM seni. Nah, di bawahnya UKM seni itu ada kayak, subunit-subunit. Nah, subunit-subunit ini seperti teater, band, tari, gitu-gitu berada di naungannya UKM. Jadi, ada di UKM itu ada ketua, terus kemudian di subunit-subunitnya ini juga ada ketua. Nah, aku pada saat semester 4 ini ditawarin menjadi, eee, ketua ketua teater.
Itu aku bener-bener nggak expect teman-teman ketika aku ditawarin itu. Karena kenapa? Karena aku emang tidak pernah membayangkan sebelumnya. Di jenjang pendidikan sebelumnya aja aku tidak atau bahkan gimana ya, jarang banget gitu ngikutin organisasi. Apalagi aku di semester 4 ini langsung dikasih jabatan tiba-tiba jadi ketua. Ya nggak tiba-tiba banget sih sebenarnya aku udah jadi bendahara dan udah membantu, segala macem gitu. Tapi gongnya itu aku disuruh atau diamanahi menjadi ketua. Nah, menjadi ketua itu kan harus melalui proses yang panjang ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta kayak, ya udah kamu ditawarin jadi ketua, habis itu kamu udah jadi ketua, kamu, bikin kabinet dan segala macam, itu enggak. Jadi, kita tetap harus melalui tahap yang mungkin ekstrim ya daripada sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu aku kayak sebenarnya ragu, tapi, ketua teaterku yang sebelumnya itu yakin kayak, "Kamu bisa Suk, kamu bisa gini gini gini." Nah, semenjak itu aku jadi kayak, ya udah dicoba dulu nggak apa-apa lah ya. Dan ya bener sekali teman-teman, aku, terpaksa gitu. Aku terpaksa ya udah dicoba dulu aja nggak apa-apa. Terus habis itu, kita kan ada tahap CV ya, jadi pengiriman CV dulu, it's okay lah karena ya bisa sih entar CV-nya itu diedit tanpa aku effort effort langsung atau tanpa bertemu dengan banyak orang atau bersosialisasi atau ya pokoknya bisalah kerjakan gitu. Tetapi yang kedua adalah tahap wawancara. Nah ini karena aku udah mempunyai trauma di wawancara sebelumnya, aku jadi kayak, "Aduh bisa nggak ya?" Yang wawancarai itu kan alumni juga ya, jadi kayak bener-bener tricky. Terus sebelum aku diwawancara, itu aku kan tanya-tanya dulu ya, wawancaranya itu sekitar berapa menit ya gitu, terus, Kasuku Teater itu bilang wawancaranya itu sekitar 1 jam. Jadi kayak, oh my god, udah diwawancara 1 jam, kemudian diwawancara sama alumni, nggak 1, 2 alumni tetapi kemarin berapa ya, 4 alumni. Jadi yang wawancara itu aku lupa ya alumninya berapa, yang aku inget itu wawancaranya itu sekitar 1 jam dan dengan 5 pewawancara. Jadi kayak apa ya namanya, diserbu oleh 5 orang gitu. Nah aku mikir, gimana nih, soalnya, eee ini tuh bener-bener tricky, ini tuh bener-bener kayak aku harus keluar dari zona nyaman, aku harus berusaha semaksimal mungkin, udah tahu nih aku udah trauma nih di wawancara, kemudian di wawancara yang lebih ekstra lagi dan ya aku harus mempersiapkannya berarti. Dan sejak itu aku mulai mempersiapkan, 2 minggu sebelumnya. Nah kalau di wawancara pertama aku mempersiapkannya 2 hari sebelumnya, kalau di wawancara yang, ketua ini aku, mempersiapkannya bener-bener sejak dari 2 minggu. Jadi 2 minggu itu aku udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, kemudian aku juga belajar dari ISR kemarin pertanyaan apa yang kira-kira aku nggak bisa jawab dengan spesifik atau, kira-kira aku masih ragu-ragu menjawabnya, itu semua aku tulis. Jadi aku bener-bener effort untuk wawancara di situ dan alhasil kenapa? Alhasil ketika aku mempunyai traumatik buat diwawancara, dengan persiapan yang matang dan juga rasa keterpaksaan itu sendiri, aku menjadi bisa. Jadi sekarang aku nggak mempunyai traumatik lagi ketika diwawancara karena di wawancara kedua 95% aku kayak nggak menyesal gitu. Jadi 95% aku merasa bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang gagal. Seperti itu. Jadi ketika aku mengikuti organisasi KSM ya namanya, ketiga kalinya diwawancara aku udah nggak deg-degan lagi, aku udah nggak traumatik lagi karena ya gongnya itu di saat wawancara 1 jam dan, di saat wawancara 1 jam dan ketika aku di wawancara yang ketiga itu cuman 15 sampai 20 menit itu kayak that won't be a problem like that. Nah seperti itu.
Kira-kira seperti itu, jadi aku sudah tidak punya traumatik untuk diwawancara lagi. Berawal dari keterpaksaan. Kemudian nggak sampai di situ, nggak berhenti sampai di situ. Ketika menjadi ketua, selain melalui proses wawancara, kita juga harus melalui proses pengukuhan gitu. Nah, pengukuhan itu sangat-sangat tricky, sangat-sangat sulit banget buat aku. Karena aku nggak expect bahwa kita akan diwawancara lagi oleh alumni, tapi alumni ini tuh bener-bener alumni yang galak gitu. Ya, kita tahulah budaya Indonesia itu gimana di saat pengukuhan dan segala macam itu kayak budaya dimarah-marahin, budaya gimmick itu sangat banyak sekali ya. Jadi sebenarnya aku udah ada pikiran buat, "Oh ya udah ini cuman gimmick," tetapi kayak ini tuh bener-bener gimmick yang galak gitu, yang kayak ya ya seperti itu dan dimarah-marahin seperti itu. Jadi aku ngerasa kayak, ya udahlah, kan aku sebelumnya udah pernah diwawancara, aku sebelumnya udah bisa nih 95% udah yakin nih sama jawabanku ketika wawancara kedua itu. Nah, makanya ketika diwawancara pada proses pengukuhan aku nggak ada kayak minder atau aku kayak traumatik diwawancara, kemudian, aku kayak merasa kurang, itu enggak. Ya sebenarnya ya jalanin aja dulu dan lagi-lagi kayak sekitar 90 sampai 95% itu aku juga yakin dengan jawabanku, aku nggak merasa kayak nyesel, aku nggak merasa kayak, "Ih kurang banget ini, gini gini, kenapa aku jawabnya gini gini gini." Enggak. Ya karena, balik lagi, keterpaksaan itu terjadi, keterpaksaan itu aku mulai gitu, sehingga, eee, aku tidak minder dengan jawaban wawancaraku, seperti itu. Ya mungkin ada beberapa kata ya yang aku kayak belibet atau beberapa kata yang aku nggak, "Kok aku jawab ini ya harusnya aku jawab ini, kok aku nggak tahu jawabannya ya harusnya gini-gini." Itu wajar karena ya namanya manusia itu kan nggak 100% perfect ya. Jadi dari kasus-kasus tadi, yaitu bisa karena terbiasa, itu menurutku benar-benar nyata dan bisa diterapkan oleh teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak, ya apapun yang kita lakukan selagi itu nggak merugikan orang lain atau selagi kita ingin mencoba untuk memaksimalkan diri kita sendiri itu nggak apa-apa, just do it, just lakuin aja gitu. Dan aku sangat-sangat mohon pada teman-teman semua jika ingin melakukan sesuatu yang berada di luar zona nyaman, ingin mencoba sesuatu itu dimulai dari keterpaksaan dulu aja tidak apa. Kayak kalian nggak punya nih motivasi, kenapa aku harus ngelakuin ini? Ya sebenarnya bisa sih, ya sebenarnya kita udah tahu nih jawabannya karena ingin mencoba-coba, karena ingin mengembangkan potensi dari diri kita sendiri. Tetapi itu saja tidak cukup guys, itu saja tidak cukup jika kita tidak memaksa diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi kayak, di otak kalian itu merasa bahwa kalian itu kurang pede, di otak kalian itu ngerasa bahwa kalian itu kurang cocok atau kurang expert di bidang itu. Tetapi ketika teman-teman itu memaksa untuk keluar dari zona nyaman, untuk melakukan hal yang berada di luar, keekspertan teman-teman itu, ya selagi kita juga berusaha yang terbaik, berlatih, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dan berusaha semaksimal mungkin, itu akan bisa teratasi. Kayak meminimalkan di pikiran-pikiran jahat kita. Nah, pikiran-pikiran jahat kita kayak, "Ah, nggak bisa nih. Ah, masih ada orang yang lebih hebat lagi daripada aku. Ah, kayaknya bakal dipermaluin sih kalau misalnya aku gagal. Ah, kayaknya bakal gagal, bakal nggak bisa." Itu semua mungkin di pikiran teman-teman seperti itu ya, tapi, ketika kita berusaha dan melakukan, dengan semaksimal mungkin, itu akan menjadi tameng gitu, akan menjadi sesuatu, akan meminimalisir dampak dari pikiran teman-teman tersebut.
Dan itu saja, jika teman-teman ingin melakukan sesuatu yang berada di luar zona nyaman, selagi tidak merugikan orang lain, dan selagi kita ingin mengembangkan potensi dari diri kita, maka sebaiknya lewat keterpaksaan dulu adalah jalan yang tidak apa-apa. Jalan yang harus kita tempuh yaitu lewat keterpaksaan. Jadi kita bisa karena terpaksa, bukan bisa karena terbiasa. Dan jika kalian melakukan itu, percaya deh sama aku, kalian bakal thanks, bakal, berterima kasih pada keterpaksaan itu sendiri. Kayak rasanya lega banget, rasanya kayak, "Oh iya ya, benar." Mungkin kalian akan berpikir bahwa, "Oh iya, benar ya yang diomongin di salah satu konten ini ternyata benar." Bisa karena terpaksa itu memang sangat manjur untuk dilakukan, memang sangat manjur untuk mengetes potensi kita. Jadi itu saja teman-teman, jika ada kurangnya saya jika ada kurangnya aku mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa, bye-bye.